Halo teman-teman semua. Di sini saya akan mencoba menunjukkan presentasi saya mengenai dinamik dalam paduan suara. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, di sini saya akan mencoba memberitahukan atau memperkenalkan diri saya. Nama saya Samuel Prandu Situmorang dengan NIM 223114220. Nah, dengan seperti materi kita seperti materi tadi, dinamik dalam paduan suara. Dari slide yang pertama, pengertian dinamik dalam paduan suara. Apa itu dinamik dalam paduan suara? Dinamika adalah perubahan volume atau intensitas suara dalam musik. Dalam paduan suara, dinamika mengatur seberapa keras atau lembut suara yang dihasilkan oleh para penyanyi. Dengan mengubah dinamika, paduan suara dapat menyampaikan emosi, menggambarkan suasana hati, atau menekankan bagian tertentu dari musik. Nah, dari slide yang kedua, simbol dinamika. Nah, seperti yang digambar, sini ada P1, P2, P3, dan seterusnya. Ada banyak macam teman-teman. Dari yang pertama, saya akan mencoba memperhatikan ketukan atau kerasnya dari dinamika itu. Dari yang pianissimo, selembut-lembutnya. Pianissimo sangat lembut, piano lembut, mezzo piano agak kuat, mezzo forte agak kuat atau sedang, forte kuat, fortissimo sangat kuat, dan yang terakhir fortissimo sekuat-kuatnya. Yang kemudian ada crescendo, makin lama makin kuat. Dan yang kedua ada descrescendo, makin lama makin lembut. Oke, kita masuk ke slide yang ketiga teman-teman. Slide yang ketiga, jenis dinamika. Jenis dinamika dalam paduan suara. Dinamika makro atau skala besar mengacu pada variasi dinamis yang lebih besar, seperti perubahan dari pianissimo sangat lembut ke fortissimo sangat keras dalam keseluruhan bagian lagu. Dan yang kemudian ada dinamika mikro, skala kecil, mengacu pada perubahan kecil dalam volume di antara bagian-bagian kecil dari paduan suara atau dalam frase musik. Dan yang keempat, pentingnya dinamika dalam paduan suara. Ada dua teman-teman. Yang pertama, ekspresi emosional, dan kemudian yang kedua, penekanan dan penguatan melodi. Terus yang kelima, praktik dinamika dalam paduan suara. 1. Koordinasi antara penyanyi. Dalam latihan, penting bagi seluruh anggota paduan suara untuk saling berkoordinasi dalam hal dinamika. Misalnya saat instruksi diberikan untuk mengubah dinamika, seluruh grup harus bisa mengikuti perubahan ini dengan serempak. Dan yang kemudian yang kedua, perhatian terhadap bagian yang menonjol. Sebagai bagian dari latihan, penyanyi harus memperhatikan dinamika dalam bagian yang harus lebih menonjol atau bagian yang harus lebih lembut. Ini berperan dalam menciptakan efek dramatis dalam paduan suara. Dan yang terakhir, yang ketiga, penggunaan pernapasan. Dalam mencapai dinamika yang beragam, kontrol pernapasan sangat penting. Untuk mencapai suara yang lembut atau piano, penyanyi harus mengontrol pernapasan dan seluruh suara mereka dengan baik. Begitu pula untuk mencapai suara yang kuat atau forte, teknik pernapasan dan penguatan volume sangat dibutuhkan. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan saya ini, dinamika dalam paduan suara merupakan elemen penting yang menentukan ekspresi, emosi, dan kualitas musikal dalam sebuah penampilan. Dinamika mencakup variasi tingkat volume suara, mulai dari pianissimo sangat lembut hingga fortissimo sangat kuat, serta perubahan bertahap seperti crescendo meningkat dan descrescendo menurun.
Penggunaan dinamika yang tepat membantu menciptakan kontras, membangun suasana, dan memperjelas struktur musikal dalam sebuah lagu. Oke, sekian hasil presentasi saya atau video yang menunjukkan pembahasan pendidikan mengenai dinamika dalam musik. Terima kasih semua.